balik lagi di Orba edisi 33 di Radio Depan Rumah. Oh, pelan banget. Walau, udah pakai clip on, jadi nggak usah teriak-teriak. Diulang lagi. Nggak mau ah? Enggak yang tadi terakhir. Wadaw, udah lama ya. Wadawnya beda ngesenjeng baheula. Iya. Edisi 33 ini sangat sungguh Oke. spesial. Kenapa tuh spesialnya? Karena kita akan membahas tentang pop punk. Hah? Pop punk. Power pop maksudnya. Power pop. Bukan power pop sih ya. Pop, Ya, skate punk gitu. Ya, tapi itu mau ngebahas tentang power pop juga sih. Karena gue dapat brief WhatsApp-nya dari Bapak Tri itu kemarin mau bahas ini katanya. Oke, gitu. Sama belakang layarnya seseorang inilah sebetulnya. Betul. Tetap Pasti kita sangat konsepnya tidak keluar dari obrolan orang di balik balik layar lah. Betul. Namanya juga Orba ya kan? Betul. Walaupun ketang terjadi jadi Julis. Nah sih, ini kan hobinya skena tuh Ya kan biasa, kan emang itu yang ditunggu. Oke. Ada telepon mungkin harus diangkat dulu. Aduh, Iya, halo. ditutup lagi. Iya, Cai, bentar ya Cai. Lagi gawe. Oke, mungkin kita present aja kali ya sekarang ya. Siapa sih? Siapa Boleh. ya? Tiding. Ini dia, Sini, Mas, silakan sales kami ya. Sini Mas, monggo. Halo semuanya. Wih. Rame ya di sini? Rame banget Rame. dong. Rame banget. Biasa nama kamari ge bari main PS. Telepon siapa tak? Telepon bilang tamu. Oke, coba telepon. Halo Mas. Oh halo, jari-jari. Aduh, lama. Tahu kan jari-jari, Mas Pepeng? Aduh. Tahu? Asik banget tahu sih tahu. Kayak gitu ke gua. Tuh aduh tak. Enggak, lu nggak ngalamin soalnya. Jokesnya yang kekinian lah. Lu nggak ngalamin soalnya, Kif. Oke. Soalnya namanya jari-jari ini zaman now nih tadi orang Jari-jari. SMP kemen. Itu tuh di Tolong lah. TPRI RCTI. ya kalau nggak salah. RCTI. Iya, RCTI. Almam Pepeng. Iya benar. Jari-jari miluan teh menang-menang zaman telepon. Bener pakai telepon. Apa namanya tuh ini? Iya, Kabel. Heeh. Esek. Belum ada handphone. Si Aya gitu kan nu menang. Mm-mm. Oke, lanjut dak. Hmm. Ah. Jujur aku baru kenal tapi familiar sama mukanya. Jelas Iya dong. gitu. Kamu familiar sama aku nggak? Nggak sih, kita bedanya jauh banget. Saya jarang keluar rumah soalnya. Soalnya COVID ya. Iya, kalau familiar Enggak. kan emang saya main FTV kan jadi Sarua aja murah. Salih ting lah satu inilah. Cuman beda production house. Tanya 2022 tuh orang emang serius mau FTP nih sama dia tuh. Seru lah Beneran? pokoknya. Cuman kemarin Oh, karena oke. kontraknya nggak sesuai, saya tolak lah gitu kan. Iya. Ya gimana lagi gitu kan rezeki. Karena ya udahlah, nggak usah dibahas lah. Iya. Oke lanjut lah. Jelas aja. Mas, boleh kenalin diri ke Sobat Deru nggak sih? Teman-teman radio depan rumah, RDL. Saposkan Radio nih, depan rumah. gitu. Ya. halo. Nama saya Denishu, dipanggilnya Ahong. Denis Shu. Pakai bahasa bebencongan dong. Hai, Akika. Nggak Nama bisa, nggak bisa. Akika. Ese atuh. Ini kan budak pang ya, Iya tapi kan? pang lagi pang crying sih. Diajar, Fuad, diajar. Pang crying tuh nah. Crying bener. Oke. Eta sa si Abok nu ngomong aing ngobrol si Indra, Indra Baksi. Anjing Rosemary mah pang crying anjing. Oh iya, Rosemary, pantesan familiar ya. Oh, belum tahu. Oh, jadi bocor nih. Jadi bocor. Jadi Enggak, bocor aku nih. bukan belum tahu, tapi lupa Kenapa tuh? gitu. Lupa apa maksudnya? Lupa bahwa bintang tamu kita tuh part of Oh. band tersebut gitu. Mana kan angkatan Main di pensi aku waktu SMA. Nah, itu. soalnya. Pernah nggak? SMA mana? SMA 1. Dia Oh iya. semasa. bener. Sama SMP 7. Main juga kan. Pernah nggak? Iya, Pernah iya, nggak? iya, iya, Tahun iya. berapa dulu? Tahun dong? 2006 sama Iya, betul. 2008 apa 9 Iya, betul, gitu. betul. Karena pada zaman-zaman itu adalah zaman-zaman di mana genre tersebut sedang hype-nya. Dan Gitu. suka nggak Rosemary? Lagu-lagu Rosemary. Tahu nggak lagu Rosemary? Nggak ngikutin tapi Oke, tahu, udah. tapi maksudnya kayak oh Rosemary ya Iya, gitu. iya. Itu kan Tapi sorry itu banyak. dipotong. Banyak Rosemary banget. itu nama dari bokep kan? Nama dari bintang porno. Iya, bintang bokep Banyak, kan. Iya. banyak kayak dulu juga si ini tuh siapa tuh? Aduh, aja glopo deh. Asia Carrera. Bukan saya Carrera yang terkenal banget juga zaman pipit lantai interaktif deh. Saposka, nama-nama bokep, artis Ada. bokep. Wah, Pak, jangan lihat saya, Pak. Bukan Vincent, kok Vincent Vega sih? Bukan lah, ada lah. Vicky Fat. Tahu kan Vicky Fat? Nggak tahu. Oh, makanya. Nggak tahu. Berarti, mana nih kurang koleksi bokepnya baru. Zaman-zaman. Dia nontonnya Wah. Rosemary mulu kayaknya. Hah? Iya sih. Tapi Rosemary juga teh tuh.
Iya benar. Mungkin bisa di silent dulu mungkin ya. Iya, Indah. Iya. Silakan obrol dilanjutin karena penting banget. Oh, oke, Maaf siap, ya, Atuh, saya boleh. out frame dulu bentar. Mumpung ini nggak ada di sini, kita lanjut kayaknya. Kyong, nah kenapa diundang ke sini? Tadinya kan kemarinnya kita berbridging lah, tadi juga udah ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya nama yang dibahasnya kan kita sebetulnya konsepnya si podcastnya orang balik layar. Orang di balik layar. Cuman ngesloba lah sababaraha urang teh memang manehna teh frontman atau orang-orang depan layar sebetulnya. Iya. Cuman mereka tuh punya profesi-profesi di belakang layar. Betul. Ternyata gitu kan. Nah gini aja dulu sekarang singkat dulu lah tentang orang ngomongnya non ahong we nya. Bebas. Ya, Bebas. Apanya teman-temannya, teman-teman ya, ini ya. fans Rosemary ini. Dulu sempat kita kerjasama lah ya waktu kita ada di satu brand gitu kan. Tahun berapa sih Teteh? 2011-an mungkin kalau nggak Iya, salah iya, ya, iya, tahun iya. segitu. Jadi sempat kenal dulu juga di waktu itu gitu kan. Nah si dulu tuh berkarya itu ini profil singkat dulu ya Iya. sebentar. Dari tahun berapa, Om? Si Ahong berkarya teh gitu di Rosemary, apa udah langsung di Rosemary waktu itu atau pernah punya band lain? sebenarnya mah kalau ngeband mah udah dari SMP. Cing, segan. Asli. Kalau ngeband mah udah dari SMP. Iya. Terus SMP tuh yang udah bawain Bad Religion. Anjing, SMP tuh keren, BR dong. SMP kelas 1 tuh udah bawain Bad Religion. Terus SMA tuh itu SMP tuh bawain dia musik-musik punk gitulah, Bad Religion, terus American Jesus ya. No Anjing, FX. American Jesus. Oh, No FX. FX. Terus ya. SMA tuh SMA tuh udah jadi bawainnya Silverchair. Oke, keren. Saya suka Kalau banget SMA tuh udah Silverchair. bawainnya Silverchair. Segan sih Soalnya kan Silverchair. beda circle. Iya, tapi saya kalau Silverchair ini mah intermezzo ya, dua album Iya. pertama aja. From Iya sih. sama Iya apa sih satu lagi tuh? Yang apa sih anjing jadi lopo deh? apa? Diorama. Diorama. Aku boleh nanya nggak sih, itu nih kalian lagi ngomongin referensi musik kan? Enggak dong. Ngomongin Tadi. ini gini, kita barusan lagi ngobrolin ini ta. Jadi profilnya Ahong sekilas lah dulu gitu. Oh. Sebelum nanti kita bridging ke yang Terus lain. suka mainin lagu Silverchair. Ya, dia mulai gitu. ngeband tuh Oke. dari SMP. SMP itu dia bawain Bad Religion. Oke. Oh, oke, Itu salah oke, satu oke. band favorit saya juga. Terus apa tadi SMA? SMA tuh bawain Silverchair. Silverchair. Terus Wizard yang Blue Album ya, album pertama. Iya, tahu. Sama sampai album Pinkerton tuh yang ngikutin. Pinkerton, oke, keren Iya. sih, keren sih itu Wizard sih. Nah, pas Album-albumnya. kuliah Dengerinnya Glenn Fredly. enggak, pas kuliah tuh udah mulai suka-suka Tamannya. metal tuh. Oh, ke Suka-suka metal. metal. Oh, ke metal. Jadi sama kakak dulu sempat ngeband bareng juga bawain thrash metal. Wih. Kayak Sepultura, terus Iya. bawain Kreator. Tapi bener-bener thrash metal waktu itu lagi Iya. emang naik juga sih, gara-gara Sepultura sih dia sebetulnya. Suffocation. Enggak. Bukan Kalau Suffocation. death metal enggak. Death metal ya Suffocation. Iya. Iya. Ini lebih ke metal. Lebih ke thrash metal. thrash metal. Banyak ya genre ya di Oke. buku Nah, ini. terus kenapa bisa berada di Rosemary ini sebetulnya? Berada di Rosemary itu sebenarnya waktu itu tuh kan saya tuh satu kampus sama Fajar. Rosemary ya. ya. Nah gitu. Ya kenal dari skateboard sih sebenarnya. Kenal dari skateboard. Oke, satu nih. Tapi nggak Ya. satu komunitas, cuma Oh, kenal iya. aja. Saya main skateboardnya di tempat lain gitu. Kalau Fajar kan sama Gatot sama Iya, teman-teman Gatot, Rosemary ya. yang lain mainnya di Di Gedung Sate kan. Ya itu mah Oh, iya. mainstream lah, mainstream. Iya, mainstream ya, Mainstream benar-benar. itu mah barudak mainstream. Nah kalau saya mainnya di Taman Budaya. Ya, rawa aja kali ya, Iya, memang raw. nyari Terus di hunting gitu ya. monumen. Terus Iya, buat iya. buat bikin obstacle-nya aja kayak bikin besinya aja Iya. harus nyuri dulu. Nyuri Benar-benar. malam-malam tuh bawa gergaji. Ya, kreatif lah Iya, gitu. malam bawa gergaji, udah besinya udah diambil, Taruh. pagi-paginya langsung dikasih ke tukang las. Heeh. Dibikin handrail gitu. Bener-bener. Dibikin rel. Karena saking tidak adanya tempat untuk berapresiasi melakukan Nggak ada kegiatan space. itu Iya. gitu kan ya. Dulu kan belum ada kayak Taman Jomblo ada skate park juga kan? Belum ada apa emang udah ada? Belum dong. Belum ada kan? Cikapayang Iya, belum betul. jam-jam. Terus emang Bukit mungkin yang emang paling dulu lama, punya hobi Bukit. jahat juga sih. naon Iya tah? dulu waktu kuliah semester 1 tuh
saya sempat ini apa namanya? Kayak hacker. Oh iya gitu. Iya Iya sih, zaman cokro sama teman. Oke. Terus ya gitu. Jadi beli-beli belanja karena emang duitnya banyak. Asli. Karena duitnya banyak. Tapi jujur, orang pernah ada pengalaman dikasih satu list database gitu, itu nomor kredit card dan Kredit card, orangnya. Tinggal milih, tinggal pakai. Sorry ya, orang aduh jadi ngomong rada kolot ya. Zaman MIRC. Ya. Oh. Iya itu zaman sana, itu. Mbak. Anjing. Itu dengan enaknya, dengan mudahnya kita tuh tinggal milih yang mana pakai no iya, kirim. Itu ngehack apanya dulu sih? Apa tuh? Kalau mau kayak gitu ngehack apanya Online dulu? shopping. Oh. Online shopping kita pakai Online sisi. shopping. Iya, cuman pakai kartu kredit card orang. Kredit card orang. Sampai segokil eta Ngejebol kredit card ngejebol, orang. tiba-tiba dia ada tagihan apa di barang nama kirim ke Indonesia gitu kan. Iya. Oh. Kayak gitu. Nah, waktu itu tuh pertama kali itu belanja tuh pertama kali itu kaos band. Oke, menarik Kaos nih, band. menarik. Manic Terus? Street Preachers 10 pieces. Keren. Dijualin 10 lagi. pieces. Iya. Itu ngambilnya di Pabean tuh di Jalan Asia Afrika. Di Jalan Asia Afrika. MSV Nah, di sih, situ keren. langsung kan masih pertama kali kan perdana. Iya. Akhirnya datang aja ke sana ke Pabean Asia Afrika. Terus abis itu sama petugasnya mau ngapain, ini mau ngambil barang, ini resinya. Ini kamu dapat nyolong katanya. Gini. tahu deh. Aduh, anjir. Itu udah keringet dingin dong sama Oke, teman-teman. terus, Itu udah keringet dingin asli, udah keringet dingin. Wah, pidana ini mah pasti. Terus habis itu nggak lama, akhirnya teman saya, kan saya sama teman-teman tuh ngambil. Teman saya nelpon kakaknya. Nah, si kakaknya itu emang master. Oke, Gitu. siap. Akhirnya ditelepon si kakaknya datang. Akhirnya diurusin lah sama si kakaknya tuh. Nebus berapa gitu. 1 juta deh kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? 2000-an. Badigs 1 juta. Sajaksan teh Badigs. Urang saminggu 50.000 10 baju Manic Street Preachers tuh yang gambar bendera Apa tuh? Kuba deh kalau nggak salah ya. Iya. Dia memang ini Iya, lah. iya kan? Agak-agak. Bendera Kuba itu. Nah, akhirnya diurusin sama dia, akhirnya ditebus sambil sampai ke rumah dimarahin tuh sama si kakaknya semua. Kalian jangan so tahu gini. Lagian kalian cuma ngambil barang ini. Kalau mau yang gede sekalian. Dimarahin karena ngambil. Mantap banget tau kagok. Habis itu baru besoknya kita belanja papan skateboard dan nggak nanggung ngambilnya 100 biji. Anjing. Oh, wow. Sorry kasar. Gokil. 100 biji. Itu buat dong. dijualin lagi dong pastinya. Dijualin lagi, makanya akhirnya kenal sama anak teman-teman skateboard yang lain. Oh, dari situlah awal Iya. mula bertemu dengan Kan anak-anak biji kelas tuh banyak baru. tuh. Itu tuh seminggu tuh bisa sekali ganti papan padahal masih Asik. bagus-bagus. Anjing keren ya. Gua mau money laundry mah gitu. Sultan jelema gitu nya. Bener tuh sih? Asli. Melakukan money laundry juga ternyata ya dulu ya. Keren gokil. Kayak di Money Heist gitu. Mun, itu itu ya FTP ya. Netflix. Oh, Netflix siap. Nah, terus ya kenal sama Kalau ada nagas lah. kenal sama Gatot. Nah, terus abis itu ya Gatot tahu kalau saya bisa main drum. Karena saya kan sebelum sama Gatot main drum dulu sama adiknya. Oh, gitu. Ya, sama adiknya Gatot ngeband dulu. Nah, nggak lama sih ngeband sama adiknya Gatot. Abis itu si drummernya Rosemary yang pertama cabut. Karena emang harus ninggalin ini kan, harus kerja gitu. Ya, pilihan lah ya. Iya, akhirnya diambil sama Gatot. Dan akhirnya Aong masuk di Rosemary. Iya, di tahun Berarti 2000. Rosemary itu udah ada duluan gitu ya. Udah ada duluan, Rosemary itu dari tahun 97-an. Iya, 97-an lah ya. Muda sekali. Muda dong. Muda sekali. Masih Muda dong. sekali. Iya, kamu 9 berapa bikin band? Udah bubar, Pak. 90 ya? Bubar, nggak ada yang jadi. band. Oh, nggak ada yang Nanti jadi. kita bikin band aja lah ya, Mas ya. Iya, bikin band lagi Tiap, aja. tiap ayat tiap bintang tamu pemain band, ayo kita bikin band. Halus. Wacana Mantap. aja dulu. Iya dong, keren. Oke. Mungkin Nah, itu profil ya, singkatnya betul. kan. Nah. Sobat Orba mungkin belum ada yang tahu di balik layar ini ngapain aja sih, apa masih ngehack atau gimana? Oh, udah enggak. Udah enggak ya, Kalau tobat ya. nge-hack sih udah enggak. Kalau Bisa blacklist KB tah. udah takut sih sebenarnya. Iya sih. Karena udah nggak musimnya sekarang ya. Udah nggak musim juga. Udah sih. nggak musim juga. Proteksinya udah Iya, sangat iya. susah banget untuk ngebobol gitu. Dan tidak bagus. Iya.
Tidak boleh dicontoh. Banyak kejadian juga gitu, maksudnya ya orang-orang yang emang selama ini ya selama dulunya gitu mereka melakukan hal seperti itu tuh ada karmanya di Betul. Jelas sekarang tuh kayak Iya. Tapi barang-barang yang dulu kebeli banyak itu pada kemana tuh Nggak ada sekarang? yang sisa. Nah kan Nggak nggak ada yang berkah sisa. emang. Kif, hati-hati lo. Iya, benar. Iya, agak Gua kepo berkah. doang. Iya ya. Soal Terus apa yang membuat lu berhenti untuk melakukan itu mas sebenarnya? apa ya? Sadar aja gitu kayak. Iya sadar aja. nggak berkah ini, barang Iya, gua juga nggak tahu iya, kemana sadar gitu ya. aja. Terus teman juga meninggal. Oh, ya? Temen yang biasanya setiap hari bareng gitu ke warnet kan dulu mainannya masih Iya di warnet. Akhirnya temennya meninggal ya udah, maksudnya ya itu satu-satunya partner in crime. partner Ikram terus baturan deket, curhat, oke ente. Asli. Investigasi kilah dua kan. Itu mah temennya dari SD lagi. Oh ya. Temannya dari SD. Berarti udah maksudnya bilang sahabat gitu ya. Sarua Temen sih, dari kalau SD, terus dia yang ngenalin skateboard juga ke kejadian saya. oke. Aduh. Sensi itu. Akhirnya meninggal pas Kan iya orang pas juga sama tadi. nggak lama lah, nggak lama Hmm. dari situ. Oke. Waktunya gua tobat gitu. Oke, tadi kan sempat disinggung sama Rinta nih tentang belakang layarnya Aong nih. Aong nih kan siaran juga ya, Aong ya? Siaran. Di Substereo. Substereo di Aduh, teman-teman. jadi malu. Kenapa? Enggak, ini kan kita berantakan banget. Sama di sana lebih parah. Oh gitu. Iya. Apanya DTR berantakan? lama gitu. Kenapa? Apanya? DTR lama gitu. Enggak, kalau kita sih berantakannya lebih ke ada bintang tamu tapi kita cuekin gitu. Jadi kita ngobrol internal aja. Ya. Ini Orba. korbannya nih. Iya. Orba tuh yang paling keren. Jauh atuh jeung cere Substereo mah jeung Osma komo si Eki. Ulah naonan atuh. Aduh. Asli, kerenan urang jeung didinya asli. Jeung. Itu sih. Oke, Serius, bener. lanjut Mas. Di Oke, balik lanjut. layar. Dia seorang penyiar juga, announcer. Dari kapan tuh sebagai announcer tuh di Substereo? Dari ini lupa tepatnya tahun berapa. Tapi ceritanya lucu sih ini. Nah, gimana ceritanya tuh? Jadi ini agak panjang nggak apa-apa ya? santai. Ceritanya. Harus panjang, merah. Jadi ceritanya gini. Mhm. Si Rosemary itu kan ketika album pertama rilis tuh susah tuh untuk bisa masuk ke media-media mainstream tuh gitu, apalagi Oke, radio. baru tahu nih gitu. saya. Satu Ya, nih baru tahu nih ya. Apalagi Bisa radio jadi gitu ya. Betul. Oke. Soalnya si Rosemary besar di scene skateboard, banyak manggung juga di acara-acara skateboard, kalau nggak di pensi gitu. Nah, Ya kalau kita mau masuk ke media-media mainstream ya kita harus kenal sama orang dalam. Harus Betul. dekat lah, harus sampai ada di sekarang circle pun. mereka lah. Sampai sekarang pun. Mungkin sampai sekarang seperti iya. itu. Oke lah nanti Nah, kita bahas waktu itu. itu- Ada singgung sedikit. Mungkin agak ngenesnya adalah ketika si Rosemary rilis album, terus mau masukin ke radio tuh, terus sama si radionya diginiin, ya lu bisa aja lagu lu diputer di gua katanya. Oke. Tapi lu harus bayar sekian katanya. Oke, sering sekali saya dapat informasi seperti itu. Iya kan, zaman dulu kan emang Iya. Tapi sampai sekarang gitu juga kok Mas. Sabar. Karena ngalamin. Nah, Ngalamin ya? gimana? Iya, manajer ya? Iya, karena gue manajer. Oke. Kalau sekarang justru malah kebalikan deh. Enggak, ada beberapa. Sebenarnya sekarang ya, kalau gimana, ikutin gimana? peraturan Kalau sekarang gimana? dari Perpu yang udah ditandatangan sama Presiden, Oke. harusnya radio yang muter lagu harusnya bayar royalti ke si band. That's it. Ya benar. Poin. Harusnya. Benar. Ini bisa di Bukannya si band yang bayar ke si itu. Nah, buat teman-teman RDR nih, ini barusan ada statement dari Ahong nih. Ternyata di Perpu yang baru, berarti Perpu baru nih ya, tentang apa tuh berarti Perpu iya, tentang royalti. royalti itu di sebuah media. Sebenarnya apapun sih. Apapun itu ya? Media, Tempat-tempat radio, kafe, ya kan? televisi, terus tempat-tempat Hiburan. tempat-tempat komersial lah. Cuman mungkin Tempat-tempat si komersial. peraturan itu belum berjalan dengan sebagaimana mestinya atau gimana ya? Sebenarnya balik lagi ke budaya di kitanya sih, siap atau enggak gitu seperti itu. Soalnya di Malaysia aja udah seperti itu. Mungkin kita Kita harus tuh udah ketinggalan gitu. Iya, mungkin kita harus nanya ke Mas Anang. Anang, Aduh. Anang saya? Anang hijau. Anang hijau. Oh iya, oke. Oke, kalau saya sih gitu. Instagramnya Anang hijau. Nggak usah kok. Nggak boleh. Kok ketawa. ngetawain Anang? Ih, durhaka Oh, lu. Mas, ini loh Mas. Ih. Anjing. Lagi. Aduh domba. Hijau sih. Cobain aja search Instagram. Ya mungkin senang yang hijau-hijau Iya, kali dia ya. kan favorite colornya hijau ya kan ya Mas ya? Iya, benar. Bener tuh, dia aja tahu. Aduh, yang mulai rame ya kemana ya. Nah, Terus Ya terus gimana? Lanjut. ya udah aja, emang udah aturannya mungkin aturan mainnya seperti itu gitu ya. Kita akhirnya ya
ya udahlah gitu, maksudnya kita bikin Pergerakan soalnya kan, sendiri. Iya, bikin pergerakan sendiri, bikin pasar sendiri, walaupun pada saat itu zaman Susah. 2000-an awal kan masih agak susah Iya. kan. Betul. Nah, pas proses akhirnya setelah album pertama, proses pembuatan album kedua, pas lagi proses pembuatan album kedua, kebetulan saya ada di circle-nya Os Radio. Oke, zaman-zamannya Iya. ini kalau dia Lengke bukan? produsernya. Kalau penyiarnya si Ringo belum ya? Ringo belum ya? Belum di atasnya Ringo ya? Udah dulu banget itu mah. Ya, Nah, terus pas lagi proses pembuatan album, saya kan lagi ada di circle OS tuh. Kebetulan di circle OS tuh ada si Eki juga kan di situ. Oh iya, benar. Aduh sorry. Nah, akhirnya saya ngomong sama Eki, Ki, gimana kalau kita ngajuin, kita bikin siaran yuk berdua, kita bikin program. Terus biar saya yang bikin proposalnya. Maksudnya saya bikin proposal adalah, saya sempat berpikir seperti ini. Salah satu kita untuk bisa karya kita diputar di media, ya kita harus menginvasi media. Ya udah, kita harus masuk tuh ke media. Gimana Menyelam caranya? sambil minum air. Iya. Oke, itu the point kedua. Itu seru nih. Bener kan? Ini ada kita kesamaannya. harus menginvasi media. Iya, Harus masuk oke, ke oke. media Dan biar lagu it's kita bisa work. diputar gratis. Jelas gitu. dong. Dan itu bekerja dengan baik dengan formula seperti itu pada Akhirnya saat bikin itu. proposal, diajuin ke general manajernya. Itu nggak langsung di-approve, 1 tahun kemudian baru Wah, di-approve. lama banget. Iya, pas album si Rosemary yang kedua baru dirilis, setelah 1 tahun Rosemary dirilis tuh baru di-approve. Karena orang mungkin tahu. Ini sorry, suka tahu nebak. Karena meledak albumnya. Enggak. Bener Nggak kan? juga sih. Meledak dong. Karena main di pensi-pensi banyak. Nih, Iya, kalau pensi sih emang pada masanya Langganan sih. sih. sejauh dulu kan saya sempat sama kantor bukan saya. Kantor saya tuh ngajak bekerja sama dengan Ahong sebagai ambasador ya. Ambasador. Brand ambasador. Kita kan sempat nge-breakdown, sempat meeting. Ini siapa sosok ini tuh gitu kan. Pas begitu si Sony waktu itu kan. Mana mau jeung si ieu? Hayang make si Ahong cenah. Gas, aing mah teu ngomongna naon deui ta. Gas. Rosemary anjing saeutik pena cai. Iya. Gila Saeutik. sih itu. Ieu lain peresnya, lain peda urang wawo peda naon. Saeutik anjing teh gas. Oke tuh curang teh gitu. Iya. Terus lanjut. Ya akhirnya di-approve 1 tahun, ketemu langsung sama general manajernya, ya udah sok lu bikin program baru. Terus kalau bisa mah ya lu cari sponsor sendiri aja. Oh gitu. Iya. Bukan radionya berarti yang. Ya maksudnya si radionya juga nyari, tapi dia nawarin juga ke saya gitu. Tapi itu nanti yang proposal sponsor yang dibawa sama Aong sendiri itu memang dia bekerja sama nanti dengan si OS atau secara personal? Dengan OS. Oh, Karena oke. tetap masuk pintunya pintu ke OS. Betul. Oke, siap. Akhirnya saya bikin program, nggak lama itu saya bikin proposal lagi untuk ngajuin ke, ini pertama kali loh saya kerja sama dengan brand Brand gitu ya. Untuk beraninya ngajuin si sponsor. Akhirnya ngajuin, ngobrol langsung sama bos si Roko itu. Oke. Akhirnya ngobrol, akhirnya dia approve, oke kita kerja sama. Goks. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang, Iya. alhamdulillah. Awet berarti ya? berapa tahun? Awet banget. Nih, sorry ya. Rosemary itu, ini cerita yang beredaran di luar lah ya. Ini mungkin bisa sensitif, bisa enggak. Tapi cuman menurut saya itu agak penasaran juga. Muncul banyak, Rosemary. Kita ngomongin Berka gitu kan. Terus siapa ya? Beside mungkin dulu itu Rosemary. Nah, termasuk salah satunya Rosemary itu adalah anak emasnya dari salah satu brand ternama. Apa tuh? Bener Produknya nggak sih? apa? Kalian tuh Produknya rokok. ampurannya bro, orang nanya sih kayak gitu. Ini bukan masalah nanti ada jadi menimbulkan asumsi yang lain gitu. Cuma orang penasaran karena itu yang sering terdengar di orang tuh gitu kan. Tapi kalau orang nangkapnya ketika memang ada opini seperti itu, Rosemary itu salah satu band Golden Boys-nya salah satu band ini gitu. Tapi orang tidak menyangka, jelas dong mau apa lagi gitu. Minum dulu yuk mas, biar nggak tegang. Oke. Kok tegang sih? Jawabnya gimana gitu, kayak beban gitu yang jawabnya. Aduh, Kelihatan gimana? memang dia tegang. Bentar, ini brand apa? Rokok? Iya, band rokok. Brand rokok, brand nggak usah rokok. disebutin lah. Iya, udah tahu kok. Gimana ya sebenarnya mah? Bener nggak sih itu? Saya nanya dulu, bener apa enggak sih itu? Ada kontrak mati ya sama dia? Enggak. Oh, enggak. Sebenarnya mah God. jadinya gini. Gini mak mata.
Ah, Sebenarnya itu gara-garanya iklan. Oh. Si Rosemary kan sempat eksklusif bikin iklan tuh. Oh, Si iya, iya. produk itu sempat ditayangin di TV juga. betul betul. Ya di semua lah di tuh. Nah, jadi orang tuh mikirnya ya kita sebagai anak emasnya. Sampai ketika ada event untuk brand yang lain pun mereka segan itu untuk ngajak si Rosemary teh gara-gara disangkanya si Rosemary itu udah terikat kontrak mati. Itu termasuk sama si- dampak negatifnya? Enggak, bukan. Ya kalau bilang kerugian ya kerugian. Kerugian untuk kan, si bener kan? Rosemary-nya, Iya. gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin itu sih kita nggak ada kontrak mati ya, kita mah hanya kerjasama aja pada Iya. saat itu gitu. Dan kebetulan Yang- memang cocok oke. dan memang Iya. ya sesuai dengan Iya. Sama dibikinin Si video klipnya brand. juga bukan Video sih? klipnya juga. Aku Eh, pernah kamu lihat. tahu sih? Ya tuh. keren Nganggep banget sih. sepi. Nganggep sepi Keren nih banget sih. orang. Video klip yang mana? Ada pokoknya Judulnya apa? ada pakai Jimmy Jeep yang Iya iya gitu. iya iya. Aduh, aku nggak hafal Oh, yang. kan mana ini video. Iya, iya. Dia videografer, editor juga enggak. nih. Enggak juga, keren. enggak gitu. Salah satunya cewek di Indonesia di Bandung. Sorangan orang. Tidak. Itu sebenarnya video klip itu tuh sebenarnya video klip bisa dibilang gagal sih. Oh, serius? Iya, soalnya gagalnya dalam artian gini. Tidak sesuai ekspektasi. Itu kan iya, itu kan si video klipnya konsepnya sinematografi kan. Mm-mm. Terus banyak banget bocoran-bocoran gitu yang di luar dugaan. Karena waktunya emang waktu itu harus selesai 1 hari dan proses pembuatannya udah mau keburu matahari keluar, akhirnya ya udah Dipaksakan. paksakan selesai. Tapi waktu nobar video klip bareng itu berhasil gitu loh, banyak juga yang datang. Oh, ada Aku nobarannya nonton. juga nggak apa Di Iya, iya, sempat. mana? Panas Dalam. Iya. Wih, Rita mainnya mantep ya. Asli. sih? Tapi Oke. memang dia era-era tahun segitu memang sebagai Sempat menjadi korban-korban genre Rosemary. Nggak korban sih, maksudnya ngalamin gitu. Yang ngikutin lah ya. Ya ngikutin walaupun. Terkontaminasi lah, terkontaminasi. Iya, walaupun basically dengernya R&B, pop, gitu Soul bener gitu ya. ya. Tapi gue mau nanya ya Mas ya, genre Rosemary tapi tadi power pop. nggak tahu, pop, tanya aja. power Coba, pop, coba, punk, ditanya aja. emo. Sebenarnya kalau genre sih nggak ada spesifiknya gitu. Maksudnya Enak, seneng ya disebutnya kalau apa? dibilang sebenarnya gini. Ini mah si Rosemary mah cuma ngikutin dari, jadi gini, si Rosemary itu kan album pertama dibuat. Nah, sebenarnya si Rosemary itu masih belum menemukan jati dirinya gitu. Betul, betul. Sampai saat Sebagai ini? enggak waktu Oh, album pertama gitu. Masih bingung, naon sih gitu si Rosemary itu sebagai apa gitu. Ya, apa teh atau Iya. atau apa gitu ya. Nah, album pertama itu si layout sama desain cover kaset itu dibuat sama Didit. Oh, Fast forward. Oh iya iya iya. Dia kan sebagai Om Didit. Iya, dia kan sebagai legend juga Iya. skateboarder. Dewa sih Betul, dia. betul. Iya, iya. Dewa Iya kan? vinil. Iya, Dewa juga. Iya, iya. Nah, 19 dikerjain sama dia, akhirnya dia ngasih masukan. Udah, kalian tuh sebagai pionir di Bandung, sebagai skatepunkers. Skatepunkers. Kenapa Sebagai ada? skatepunk. Nah, oke, Karena menarik. Didit yang bilang. Oke. Saya sendiri nggak tahu gitu. Oke, Didit terus, aja yang terus. bilang gitu. Akhirnya kalian klaim aja itu. Kata Didit kayak gitu ya. Udah, akhirnya sampai sekarang aja kita. Skatepunk sih Iya, ya. Rosemary skatepunk. Iya, memang identiknya dengan skatepunk sih kalau Iya, Rosemary itu. Walaupun ada ini jokes-jokes dari anak-anak tuh, Rosemary itu adalah punk crying. Crying. Punk cry. Punk tapi cerik gitu. Oh, crying. Oh, kayak sama dengan emo gitu nggak sih? Kayak. Iya, beda dong. Karena Kenapa? lagunya. Maaf, crying Pak. Ya boleh ditanya, mungkin itu jokes. Jurang juga nggak tahu ya, karena jujur orang memang tidak terlalu mengikuti si Rosemary ini untuk lagu-lagunya. Ada satu lagu apa ya yang lupa orang Paudri lah, judulnya apa gitu. Emang orang suka Mungkin waktu si zaman itu. punk crying itu mungkin karena musiknya minor mungkin ya. Minor. Tah, eta. Musik- berarti Liriknya, jawabannya. liriknya. liriknya mungkin ada yang lirik. Emang punk major? Lirik sedih. Iya, gitu. tapi dibikin hype. Biasanya kan kalau punk itu kan identik dengan sebuah perlawanan kan. Iya. Bener kan? Betul. Kalau nggak perlawanan ya dia senang-senang. gitu. Betul. Ngebahas tentang itu. Oke. Kalau Atau ini- misalnya tentang kehidupan lah. Iya, sebetulnya. iya kayak gitu. Kehidupan yang struggle apa Cuman segala mungkin macam. kan karena emang seiringnya waktu Betul. ada subgenre yang lain Iya, gitu. iya. Sebetulnya itu juga mungkin muncul biasanya sih ya, kalau genre yang dinamain tuh kalau ada genre itu biasanya media sebetulnya yang menamai. Sebenarnya iya Ya, yang kan istilahkan tuh media sebenarnya. sebetulnya dari dulu tuh. Kayak semisalnya suges Nah, dulu iya. tuh sebetulnya kan
tidak ada dari pelaku-pelaku band-band misalnya MBV, misalnya dulu Slowdive, mereka juga tidak menamakan mereka itu band shoegaze. Betul. Ternyata ada sosok seorang apa namanya tuh disebutnya tuh penulis atau apa wartawan lah ya, jurnalis. jurnalis itu yang ketika menonton mereka ya melihat mereka tuh selalu manggung selalu nunduk, Iya, melihat betul. sepatu gitu kan. Betul. Gitu Shoegaze. semacam itu, jadi muncullah istilah seperti itu. Oke, tadi menarik sih dari sebagai announcernya tuh Yep. mengajukan proposal itu ya. Di Baru sisi setahun lain di-approve. semacam gimana ya, tadi sempat disinggung tentang orang dalam, ketika karya kita itu side stream mau dibawa ke media yang lebih mainstream, Iya. itu memang sulit. Kadang kita harus bayar atau Betul. apa gimana macam segala macam. Ya mungkin itu salah satu cara untuk supaya si musiknya Rosemary itu bisa diterima di media nasional atau di Betul, media betul. mainstream kan. Betul. Bener nggak sih? Betul. Emang harus kayak gitu. Iya kan? Menjadi orang dalam sendiri gitu di sananya gitu kan. Ya Belanda aja pengen ngambil rempah-rempah kan harus menjajah Indonesia dulu. Dan mereka banyak jadi yang bekerja sama atau jadi orang Indonesia, Benar. padahal dia tetap orang Belanda, gitu. Dan Benar akhirnya nggak sih? berhasil kan mereka merampas rempah-rempah dari Indonesia. Oke, Iya kan? oke. Iya. Salah satunya si Rosemary pengen diputar lagunya di radio ya, Iya. saya Tapi- harus masuk ke radio dulu. Iya, oke, kita batasi dulu ya itu teman-teman. Ini konteksnya kita dalam industri ya, bukan betul, bukan betul. ranah berkarya nih ya. Ya. Ini cerita yang disampaikan sama Aong ini konteksnya kita industri ya. Pada saat Showbiz itu. gitu kan. Iya, betul. Oke. Jadi yang membawa profesi di belakang layar seorang Ahong itu dulu awalnya sebagai penyiar ya berarti ya, announcer ya, Iya. bikin program. Berarti produser juga dong ya, Teh ya? Ada Bener lagi sih? nggak Mas selain itu? Oke, sekarang. Bikin HP gitu di balik layar? Apaan? Paling bisnis konveksi doang sih. Nah, Konveksi. Iya. Jangan ini yang bajunya yang pakai. Enggak, Ini bukan, adalah bukan, sampel. bukan. Oh, bukan. Bukan. bikin apa tuh? Ini skrimus kan? Iya, ini skrimus. Bikin tas sih. Tas. Kalau saya lebih spesifik ke tas. Jos, boleh nih teman-teman. Boleh. Ternyata vendor juga nih. Iya. Saya juga mungkin nanti berkeperluan. Boleh. Sebagai tadi dulu bekerja sama sebagai di ambasador Oh iya, saya. bener. Iya. Sekarang saya Di balik mungkin layar. ada brand-brand. Iya, iya, iya. Oke, pas pisan silaturahmi. Udah lama dah ketemu tak. Ternyata memang si Awam teh telah keluar imah. Ini Emangnya beneran? sebutnya Pangkodim. Wang kodim. Pangkolot di Kalau imah. di imah. Aku juga udah lama gak ketemu sama Mas Ahong. Udah lama juga. Terakhir di pensi ya? Iya, terakhir di pensi 2008. Tepatnya SMA. SMA. Buset. SMP ketemu. SMA Ngelauin nggak? ketemu. Atau mana yang ketua acaranya? Bukan. Ya ngedokumentasiin. Dokumentasi. Iya. Terdepan. Masih pakai handycam Mas waktu itu. Terdepan nggak? Oh, ini Videoinnya. kan ya, iya, Mm-mm. benar-benar. Di atas panggung, di samping stage. Masih ada? Wah, gua nggak tahu udah kemana. Ah, tolonglah cari. Mumpung ada orangnya, siapa tuh menjadi sesuatu. Bener nggak sih? Arsip. Iya, iya. Arsip. Mas Bisa dijual di Ahong. NFT sih ya. Oh iya bener-bener. Iya benar. Ih, itu tuh. Eta tak kasih NFT ayeuna teh. Cuannya. Nah, gini menarik lagi gitu Iya, kan. bener, kepikiran. Lanjut lagi ya, Teh ya? Boleh, silakan. Kita ngobrol lagi nih. Seru-seru soalnya. Orang ada penasaran sih sama Awang nih. Kita ngomongin scene nih. Oke. Oke, karena kan sebetulnya Aong, Eki, Rama tuh di sana di programnya radio sebelah itu tuh yang lebih Iya. bagusan kita radionya. Atau mungkin nanti Kang mereka Ganjar. bisa enggak benar gini. Sempet gini keluar ide. Saya dengar aja gitu katanya di sana tuh pengen ada slot untuk radio komunitas siaran di sana. Saya tunggu sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin Si sibuk, Orba, Pak. kalau si Orba sendiri mah sudah go, ayo kita siaran di sana. Walaupun ya rate kita mahal lah ya. Mahal kan? Mahal nggak sih? Iya banget. Ya emang harus ada rate-nya dong. Iya. Iya, untuk yang mahal. Sekali Enggak, tapi emang harus ada rate-nya. Boleh. kita mah sekali siaran bisa beli iPhone XR, Mas. Sekali siaran ya. Sekali iPhone XR siaran. kan lu mah. Casingnya gitu. Casingnya doang. Anjing goblok kesini lah unggul. Makasih. Aman. Enggak ada. Jadi konsepnya itu kalau nggak salah dulu sempat ngobrolnya sama Eki juga gitu. Jadi lebih ke ibaratnya integrasi aja antara si side stream ini komunitas dengan media-media side stream sama media mainstream itu berkolaborasi gitu. Iya. Tidak ada salahnya juga Iya, gitu betul. sebetulnya gitu kan. Karena memang kalau memang itu ide terlaksana dari radio, saya sebut aja OS Radio ini keren. Ya. Keren sih. Iya. Kerennya da can aya meureun. Sanyaho urang Iya. can aya. Bener gak sih? Oh.
Kalau pendapat itu setuju nggak sih? Tentang kita kolaborasi antara radio mainstream dengan radio komunitas tuh? Ya bagus aja sih. Hanya. Bagus ya, kenapa Bagus. tuh nggak? Ada Bagus, tapinya kenapa nggak? Maksudnya kan yang diangkatnya nanti adalah movementnya kan? Itu, oke, movement tak? Iya kan? Ah, Yang diangkatnya siap. adalah movementnya. Oke, Tapi sekarang gini, oke, gimana? kalau kita gimana? ngomongin mainstream dan sidestream di hal yang ngomonginnya industrinya ya. Oke, kita konteksnya batasi dulu Iya. ya teman-teman ya. Kita ngomonginnya kita industri nih. Ngomonginnya industri. Industri kreatif nih. Ya, ngomongin industri. Sekarang tuh udah nggak ada bedanya mainstream sama Setuju. sidestream. Karena pasarnya juga Setuju. pasarnya udah sendiri-sendiri kan. Bahkan mereka banyak yang pada akhirnya turun ke sana. Iya. Orang-orang yang berkecimpung di bisnis mainstream tuh larinya ke side stream yang Betul. mereka jadikan side stream ini menjadi wow. Kalau zaman sekarang menurut saya udah nggak relate. Ngebedain antara sidestream dengan mainstream kalau menurut saya ya. Tapi Oke. kalau di era tahun 90-an sampai 2000 awal sih mungkin masih relate ya. Betul. Karena mungkin kan ya itu tadi industrinya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin mainstream itu kan jalur utama kan. Betul. Jalur utama di mana banyak band-band yang di bawah naungan label-label raksasa atau label-label Besar, besar gitu. yes. Dengan coverage Dan udah promosi yang pasti lebih luas. Konteksnya dia bisnis. Betul. Oke. Terus nilai investasinya juga lebih gede. Yes. Dan yang jelas mencari Setuju. keuntungan yang lebih besar lagi. gitu. Iyalah. Beda lagi dengan side stream. Kalau side stream kan ya ya lu ngeband terus udunan, Ah. ya produksi ya segitu-gitu aja. Terus ya distribusi sendiri gitu. Kayak gitu. Lingkupnya lebih kecil. Kalau mainstream ya lingkupnya lebih besar. Betul. Gitu. Nah, itu kalau misalkan dari segi industrinya ya. Nah, kalau dari segi musikalitasnya ya mungkin kalau mainstream itu kalau side stream ya, kita ngomongin side streamnya dulu. Kalau side stream itu kan kita tahu sendiri gitu, kita bikin musik ya lebih idealis, terus apalagi kayak lirik tuh misalkan kita bisa bikin lebih eksplisit gitu, lebih berani gitu. Kalau misalkan ya katakanlah musik punk itu lebih dengan bentuk perlawanannya gitu. Iya. Sedangkan mainstream kan nggak jauh dengan ya ruang lingkupnya masih masalah percintaan aja gitu. Betul. Yang laku itu sih ya. Iya. Tapi Walaupun kalau mungkin- untuk industrinya sendiri Ya. udah ini sih. Sekarang udah gerai-gerai toko-toko musik yang gede aja udah pada nggak ada kok. Iya, udah Jelas nggak ada. sih. Malah yang kecil-kecil. Iya. Ya bahkan mungkin udah mulai hilang juga. Sekarang tuh jarang sekali karena memang dihantam dengan online juga. Yang masih bertahan yang saya tahu di Bandung tuh si Tresna itu apa tuh namanya? Warkop. Warkop. Terus ada juga kok di Halfway teman gue tuh. Nah, teman-teman ini sekalian promosi, saya kemungkinan doain saja. Punya Saya toko mau kaset? buka Oh, bukan. toko untuk namanya Herigodas Record sih sebetulnya. Ada HG Record, nanti rencana jika kita mau nge-push di online, Ada toko mau toko offline-nya. offline-nya juga sebagai flagship store, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan cepat di tahun ini dan itu memang menjadi apa ibaratnya lalu lintas atau tepatnya meeting point dan orang-orang anak-anak yang berkarya bisa naruh karyanya di sana untuk dijual. Betul. Doakan saja, oke? Harus ada sih. Siap. Bikin segede Aquarius nanti suatu saat ya. Amin. Amin. Dan Gua hobi banget ke Aquarius dan nanti soalnya. mungkin direkturnya Ibu Rinta sendiri sebagai direktur. Jadi nanti kalau ada urusan untuk apa-apa mungkin nanti Ngasal sama banget. Bu Rita. Ngasal banget. Karena Bu Rinta itu kalau udah dipegang sama Bu Rinta orang tuh aman lah. Iya. Bahaya we ngelawan-ngelawan oge rek Benar. main oge sikat ibu-ibu menang. Mafia gua kali ya. Iya dong, segan nih. Dan mungkin kalau misalnya nanti pun misalnya andai kata nih amin mudah-mudahan si OS bisa membuat atau Merealisasikan. punya program seperti itu kan bisa menular ke radio yang lain yang Betul. membuka akhirnya Betul. semua bersaing dengan sehat. Betul. Gitu untuk promosi apapun itu pola bisnisnya. Benar nggak sih? Iya dong. Iya kan? Iya emang harus kayak gitu. Seharusnya. Harusnya. Tapi kenyataannya kan who Nah, knows. sekarang aja gini, program yang dibikin karena saya sempat menginterview hampir Rama sudah di awal. Mas Dia ngangkat Eki. Sub-Stereo waktu itu ya. Iya. Mas Eki pun, Eki Rokalona Mafia pun sempat diundang di Orba ini, kita ngobrolin tentang itu juga. Nah terakhir, penggawanya Sub-Stereo, Oh iya. Ahong nih, Mas Ahong, kita ya. undang juga. Karena dulu segan juga mau ngundang tuh, karena dulu, saya mah di imah wae, cenah mah hese, naon. Anjing, coy, jadi segannya anjing, Mariam. Yang selang ke deui mun dieu menyase, ternyata ada kemarin bersambut dong, iseng-iseng. Duh, ini orang psikolog itu pang cobaan, saya nu daek, sugan daek gitu ngobrol. Daekeun alhamdulillah. Jadi suatu kehormatan buat Orba. Ahong ada di sini. Serius Ai. Sebenarnya Serius sebenarnya nih. saya tuh gini, kalau misalkan ada orang yang emang mau ngajak ketemu terus emang
urusannya obrolannya agak panjang ya ayo ketemu, tapi kalau cuma obrolan itu kan bisa ngobrol lewat WhatsApp. Misalnya mau gogon Iya. gitu ya. Itu dari dulu punya Maksudnya- konsep seperti itu atau baru sekarang menjelang? Ya enggak, menjelang usia juga sebenarnya. Nah kan sarua aja urang. Iya, Surang. kalau nggak penting, Urang. maksudnya masa-masa yang harus nongkrong-nongkrong tuh. Jadi enggak. orangnya gitu. Capek ya, lelah ya Iya. badannya. Bener tak? Saya kalau nggak di rumah ya konveksi, paling itu aja rutinitas. Dia bukan apa-apa gitu. Jadi ketika memang ada orang perlu pengen diskusi atau sharing apa segala macam atau ada apapun itu kerja bareng. Ke base camp aja gitu. Saya selalu undang yuk ke rumah atau ke base camp aja di Iya. rumah aja karena menurut saya ya kalau saya pribadi sih sekarang di usia saya yang sekarang 40 udah ya? di 4 gitu kan nggak soream gitu maksudnya bukan soream aduh udahlah mageran oke jelemana apapun itu udah di rumah aja gitu lu mau sampai kapanpun di rumah atau di base camp tuh bebas Iya. karena memang ya sudah itu tempat lu bekerja berkarya apa segala bener nggak sih Iya. ya lebih kayak gitu Efek pandemi juga kan kemarin di awal tahun 2020 kan. Iya. Yang orang nggak bisa kemana-mana sama sekali gitu. Oh. Iya, Jadi saya- menikmati sampai iya, sekarang. bener. Saya sampai harus ngeset bikin komputer gitu, dibikin enak, terus ya ngapain aja rumah main game. dibenerin kamar Iya, dia di- enak-enak oke, lah oke, gitu. bener-bener. Terus jadi kelanjutan sampai Sarua. sekarang. Sarua. Masih pas saat itu masih nonton bokep Rosemary juga? Oh enggak ya? Udah enggak ya? Enggak. Linknya Kirain juga udah masih. nggak Sekarang udah banyak yang baru-baru tuh. Lebih bagus ya? 20, 21. Ah, iya. Pokoknya lebih keren-keren lagi sekarang. Iya. Banyak platformnya lah kita. Iya sih. Iya Ya. benar. Terus gini, kita ngebahas ini ya gitu ya maksudnya. Setahu saya tuh Gatot ya sebetulnya yang banyak berperan untuk membesarkan. Jadi Bandung ini punya orang-orang yang hebat yang menurut saya tuh dia punya andil besar, dia tidak lupa ke bawah, dia selalu ingat dia berasal dari mana Iya. gitu kan. Itu aktif sekali membangun scene skate, anak-anak skate di Bandung. Iya. Terus ya tadi mungkin roots-nya Rosemary sebagai Iya. skate punk gitu Iya, kan. iya. Bener nggak sih? Iya, betul. Nah, Ahong sendiri juga kan mungkin di Rosemary secara tidak langsung berkecimpung juga untuk membangun atau apa ya movementnya lah. Iya. Seperti apa itu dari tahun kapan? Terus kenapa harus sampai turun aware dengan masalah scene? Kan kalau kita tuh sebetulnya kalau saya sendiri pribadi gitu kan saya lebih banyak berkecimpung di scene pop Iya. gitu kan atau di suges post rock apalah teman-teman itu yang memang saya suka gitu. Rinta pun sama. Kenapa bisa ada maksudnya kenapa kalian tuh peduli juga dengan scene-nya? Scene kalian Oh, nih. punk skate. Crying apa tadi? Punk crying. Punk kalian udah lah, jangan nanti marah loh fansnya. Enggak, Punk nggak apa-apa. crying. Gua panasin aja sekalian. Iya itu. Sebenarnya apa ya? Saya masuk gabung sama Rosemary kan tahun 2004. Terus kan emang udah circle-nya Rosemary itu udah skateboard banget gitu. Maksudnya rutinitas dari Sehariannya iya, shiftingnya aja dari skateboard ke skateboard gitu. tuh, anjing. Siang skateboard, malam skateboard. Gila sih. Sampai segitunya ya. Sekarang masih main skateboard? Kalau saya enggak. Oh udah enggak. Kalau saya enggak, tapi sebagian di personil Rosemary ada yang masih main. Kenapa Oke. enggak? Ada yang nge-coach juga. Oh, coach ya? Iya. Kenapa enggak? Waduh, Pak. Capek badan. Enggak ya? Fisik ya? Ya lebih ke nyali sih. Oh, nyali ya? Iya, lebih ke nyali, lebih Makanya ke setiap takut Kamis jatuh. kita badminton aja lah. Oh, itu Aman kamar kayaknya itu lebih bagus ya. si Eki ku aing. sikat. Mas Eki ikutan ya? Ikut, rame tak ikut dah. Ih, si Bintang Betul. karunya batur sih ya. Boleh. Oh. Oke, terus? Anjir pohon deui. Ya, Seru gitu. sih Bintang Maksudnya- obrolan ini. Terus kumaha. Terus emang Rosemary juga dibangunnya dari komunitas skateboard, terus banyak manggung juga di event-event skateboard. Kalau dulu, kalau ngomongin industri skateboard, nggak tahu ya kalau menurut mata saya gitu. Dulu tuh kalau ngomongin skateboard tuh lebih kompetitif gitu. Maksudnya kalau zaman di tahun 2000-an tuh kayak Indonesia tuh ada ini namanya Indonesian Skateboard Association, itu reguler. Dalam satu tahun tuh ada berapa Iya, betul, turnamen betul, gitu, ada betul. berapa kompetisi gitu yang emang nanti di akhir tahun siapa pemenangnya gitu. Terus belum lagi ada brand-brand, ada beberapa produk atau brand yang emang bikin khusus kompetisi skateboard, lebih kompetitif lah gitu. Iya. Dibandingin dengan musik. Betul. Kalau musik kan di awal tahun 90-an kan semua kita gerilya ya. Maksudnya Iya. Yes. sebelum ada clothing ada tuh. Oke, sebentar. Ini mungkin di eranya zamannya mulai si Kang Mas Pom ya. Ya. Ya kan? Iya, Sebagai iya, salah satu bener, pionir di bener. Bandung yang Bener. memang
membangun scene si skateboard. Betul. Jadi ini teman-teman Radio Depan Rumah yang mungkin adik-adik kita, halo Dek, kan kalau nama halo Dok, nah lama halo Dek ini. Halo Dek nih, ya mungkin ini salah satunya Ahong juga sebagai ibaratnya apa ya, orang yang berjasa mengangkat scene skate Enggak di juga Bandung. sih. Ya salah satunya Cuman dong. ngikutin aja. Iya dong. Ngikutin aja. Jangan merendah dong. Enggak, bener, serius. Cuman ada di circle-nya aja. Iya, ada, tapi kan berkontribusi dong. Di kontribusinya di musiknya. Iya, sama Iya, aja iya, dong, iya, sama iya, aja. iya. Berkontribusi Iya, untuk di membesarkan entertain-nya lah saya. Iya, gitu kan. Iya, iya, Tanpa ada mereka mungkin ya skate ya yang nggak tahu juga ya, walaupun memang gitu ya, tidak 100% mereka dulu tidak main skate, sekarang tidak ada skate gitu kan, benar nggak sih? Karena mereka punya kultur tersendiri juga kan ya. Betul. Nah lanjut dulu gimana tuh pas awal-awal di tahun itu tuh 2004-an itu tuh membangun scene pas skate. pas saya masuk tahun 2004 tuh emang sering banget gitu, maksudnya kompetisi skateboard, terus kayak saya lihat kayak rider skateboard tuh yang mereka tuh jago tuh emang benar-benar untuk di kompetisi gitu. Oke. Ada turnamennya gitu jelas. Nah cuman kalau sekarang dibandingin sama sekarang, yang jago banyak tapi yang ikutan kompetisinya jarang. Karena jadi kompetisinya nggak ada. kurang kompetitif. Jadi yang ikutan yang kompetitifnya orangnya mah yang itu aja gitu. Betul sih, benar. Orangnya yang itu aja. Bandung tuh padahal sebetulnya maksudnya banyak talenta dari Bandung yang Bener, yang jago banyak. Yang jago mendunia, banyak. apalagi yang sekarang udah punya nama kayak Ega, Betul. gitu kan, GMP gitu kan. Banyak banget. Karena banyak banget. mungkin eventnya juga kurang aktif, mungkin bisa jadi nggak sih Mas? Industrinya sih sebenarnya. Industrinya itu. Industrinya aja yang kendor. Jadi mungkin ya. sebetulnya kalau kita hubung-hubungin nih ya, antara scene kayak misalnya skate nih, berhubungan dengan musik, salah satunya musiknya punk misalnya, atau power pop lah, atau Iya, power betul. punk misalnya. Ada nggak sih power punk? Ada aja. Ada kan disebutnya. Ada aja ya. Ada yang bilang itu kan. Itu kan maksudnya satu lini ya, satu line gitu ya. Ketika memang salah satu itu secara pola bisnis tidak berjalan, ya semua juga pasti bakal terhambat, bener nggak sih? Betul. Karena Iya, saling betul. beririsan mungkin ya. Iya, saling beririsan, bener tak? Iya. Ayolah kita bikin pertandingan skate aja. Asik. Skate dan BMX diaduin. Nah, Temenan gak sih skate sama BMX sebenarnya? aduh. Dari ya. dulu. Sama-sama Iwan extreme sport sih. sih sebenarnya. Iya, sama-sama extreme sport. Iya, temenan lah ya, Temenan, katakanlah ya, temenan. temenan lah. Aku lihat durasi. Selama perjalanannya di Rosemary itu, selama perjalanannya membangun si scene skate punk ini, maksudnya skate terus musik kalian yang usung ini tuh apa sih yang kalian lakukan tuh? Maksudnya belakang layar kalian tuh pasti menggerakkan apa? Misalnya ngajakin teman yang lain atau bikin event atau apa gitu? Ya sebenarnya mah kalau wacana-wacana untuk bikin movement di skateboard mah banyak sih sebenarnya kayak yang bikin- terrealisasi? Iya. Yang terrealisasi mungkin hanya beberapa aja sih. Kayak misalkan kita bikin konser di tahun 2013. Iya. Itu konser launching album kedua dan satu-satunya band di Indonesia. Nggak apa-apa, benar. Satu-satunya yang band Indonesia yang menggelar konser tunggal di lapangan Gasibu. Anjing. Oh ya? Wow. Iya. Selama ini kan Keren. selama ini banyak orang yang manggung di Gasibu tapi festival. Oh Betul. iya sih, bener Betul. sih. Tapi kalau Ini konser konser tunggal ya? kayaknya baru Rosemary deh. Soot. Waktu itu konsepnya emang kita si stage-nya tuh dibikin skate park gitu. Jadi di belakang saya main Saya drum tuh ada 2012 di Jakarta. di belakang saya yang main di belakang saya lagi main drum tuh di belakang tuh ada orang lagi main skateboard. Terus di depannya ada orang lagi main BMX gitu terbang. Idi. Nah, dari dulu tuh saya selalu kagum dengan militannya scene kalian. Apakah di skate punk ini pun sama sekarang gitu? Apakah ada banyak band-band baru juga, atau secara penjualan rilisan fisik atau streaming atau apapun itu industrinya sudah masih tetap berjalan atau movementnya masih berjalan nggak sih sejauh ini? Jangan dari Rosemary aja dulu di tahun ini selama pandemi ini gimana nih? Rosemary. Ya. Kalau Rosemary mah ya album ketiga terakhir kemarin fisik tetap bikin, tapi formatnya CD. Formatnya CD ya lebihnya kita digital aja sih. Tapi secara finansial, secara pemasukan oke juga masih. Sarua. Nggak tahu sih, masalahnya
dari si Rosemary itu kan self release ya. Dari pertama album keluar, album pertama, album kedua, album ketiga tuh kita nggak pernah terlalu fokus sama hasil penjualan album. Oke, saya paham. Kayak kesana gitu. Oke. Maksudnya yang penting kita bikin karya aja. Aha. Ya minimal ada fisiknya gitu, Fisiknya, ada iya. fisiknya. Kalau sekarang ya ada digitalnya gitu. Iya. Kalau untuk nyari uangnya ya kita di Kerja masing-masing. off air aja, Iya. manggung di off air. gitu. Emang betul, karena Rosemary itu off-air-nya gila. Anjing. Iya sih. Tapi kan pas COVID Di kayak langsung mana-mana. Edan. Iya. Sekarang susah, maksudnya ya zaman sekarang gitu. Ya sebenarnya nggak semua band ya, yang gampang mungkin ada aja gitu. Iya. Maksudnya yang dapat balik modal gitu dari penjualan album ya ada aja gitu. Tergantung si bandnya. Tapi kalau si Rosemary sih selama ini nggak terlalu fokus ke sana gitu, maksudnya ya. Kayak CD aja yang album ketiga kita cuma cetak berapa kopi, nggak terlalu banyak kok. Cuman dikit aja, yang penting ada gitu si fisiknya itu collectible Iya. banget gitu. Maksudnya buat Siap. ya buat kenang-kenangan aja nanti. Iya. Yang penting ada wujudnya. Nah kalau sisanya mungkin digital aja sih. Kayak gitu. Nah terus ini secara sejauh ini gitu perkembangan. Jadi kan mungkin kalian tuh sebagai salah satu pionir di skatepunk. Nah ini teman-teman yang di bawahnya, maksudnya yang anak-anak zaman sekarang nih gimana nih perkembangan untuk si musiknya sendiri, untuk yang memang genrenya tuh masih dekat dengan kalian, atau industrinya lah seperti apa? Apakah masih menggeliatkah? Karena setahu saya selalu kagum dengan mereka yang DIY, militan, independen gitu, tapi mereka bisa survive, bahkan mungkin mereka menjadikan itu menjadi mata pencaharian mereka gitu. Iya. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang sih kalau sebenarnya kalau mau ngomongin pergerakan sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya? Iya, sama aja. Kayak maksudnya ketika lu ngeband, lu ngebentuk sebuah band, lu tinggal komit aja gitu, mau dibawa kemana bandnya. Oke, Iya kan? dengerin Gi, Iya kan, mau dibawa kemana bandnya? Lu pengen masuk ke industri yang besar, betul? atau lu hanya cuman main di undergroundnya aja gitu. Oke. Ya, hanya sebagai Itu pilihan berarti? Iya, hanya sebagai bentuk apa sih namanya, propaganda lah gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk ngomongin band-band yang sekarang ya kayak gitu, sama. Industrinya? Industrinya, nah kalau ngomongin industrinya, Untuk mereka- pasar kalian nih iya, maksudnya? mereka lebih bagus gitu. Maksudnya mereka bisa bikin network sendiri, networknya lebih bagus gitu. Maksudnya ada beberapa, ya kita ngomongin realnya aja ya gitu, beberapa band yang udah datang ke si DC Substereo, Iya betul. Substereo. Iya. Itu tuh ada band yang mereka terkenal di Asia Tenggara, bahkan ada band yang terkenal di Jepang. Tapi di Indonesianya sendiri mereka nggak terlalu terkenal gitu. Iya, dikenal Sering orang. terjadi Mas. Iya, Kayak banyak. gitu. Banyak. banget. Seperti itu. Itu kan menandakan bahwa network mereka bagus kan. Betul, Mereka betul. punya pasar sendiri. Iya. Tapi Ya, suka kayak sedih gitu. sih. Kayak Sedihnya kok gimana, Tak? Kok jadi gue sedih rumah sendiri kok nggak tahu gue ya nggak sih, kayak benar, ngenes benar. gitu. Benar, sih? sebenarnya Karena jarang di harus- rumah kali. Harusnya kayak gitu sih. Harusnya kayak gitu. Ya sebelum Iya lu kan, besar berarti di mereka negara bisa dari orang, luar. harusnya gitu sih. Iya kan? Sebelum lu besar di negara orang ya besar dulu di negara Ya berarti sendiri. mungkin ada yang Rumahnya ya, salah berarti ya? enggak sih, maksudnya mungkin ada satu step yang terlewat, mungkin nggak tahu lah. Orang luar aja tahu, masa orang kita nggak tahu itu masalahnya. Berarti ada yang salah. Banyak nggak sih? faktor sih kalau menurut orang, Tak. Ada. Kalau menurut saya sih udah takdirnya apa, mungkin ya. Takdir Udah juga, jalannya. Iya. Pada Betul akhirnya, aja. pada akhirnya ke situ. Dulu sih. ketika ngeband nih Rosemary, kan tadi ada tersinggung masalah lu mau kemana, gitu kan. Rosemary sendiri dulu kalau boleh tahu mau kemana ketika Rosemary itu berjalan jadi, maksudnya ketika mulai berawal berkarir. Nah, Rosemary itu kayak gini. Dulu waktu pertama banget saya gabung sama si Rosemary 2004 tuh, ya gitu. Pokoknya ngeband aja senang-senang, main di acara skateboard, main di pensi, ya maksudnya Awur-awuran senang-senang lah, senang-senang. awur-awuran gitu. Belum mikirin masalah industrinya seperti apa, mau Oke. dibayar, mau enggak, mau enggak juga nggak masalah Yang gitu. penting Iya. senang intinya. Tapi semakin kesini semakin banyak orang yang merhatiin si Rosemary. Betul. Gitu. Maksudnya ya yang udah, kita juga udah banyak kenal orang-orang di dunia industri yang Iya, katakanlah mulai brand, kebuka, iya link-link, katakanlah brand, gitu. apa segala macam gitu ya. Nah hal seperti itu udah mulai dipikirin tuh kayak
ternyata di atas panggung tuh kita nggak cuma hanya cukup untuk teriak-teriak atau joget-joget doang, tapi kita harus bikin sesuatu yang layak buat ditonton kayak gitu. Pada akhirnya. Iya, pada akhirnya. Oke, Jam terbang. keren sih ini. Yeah, Ini ya, obrolan makasih, menarik sih makasih. sebetulnya, ini harus lebih lama lagi nih sama Ong. Mungkin nanti ada part keduanya lagi ya Ong ya, boleh ya? Iya. Dan Mungkin nanti Ayo, kita ayo. ngorba. Kita Nah, ngorba di mungkin- konveksinya, Mas. Boleh, ayo. Ya. Sambil Sering. dengerin suara mesinnya. Iya, iya. siap. Terus backgroundnya juga orang Aduh. lagi bikin gitu. Kayak Aing lucu bosen deh. tuh. Bagus tuh industri. Tapi yang tidak ada jadinya aja. nanti. Tapi mungkin nanti kita part 2-nya ada di OS. Ngobrol Ah, sama boleh, mereka boleh, ya. boleh. Tolong sampaikan itu kepada yang mengide. Gak mau nanti aku dicuekin. Hah? Mas Ahong. Oh, Aheng. apa sih? Mas siapa sih? Ahong. Ahong, iya benar. Ya Allah, Ta. Oh my God. Skip. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Akhirnya obrolan edisi tiket iya, benar, ini benar, sudah benar. selesai. Tapi kita masih kentang. Mungkin bisa lanjut di edisi Berikutnya berikutnya. di edisi 3 Ya, 3 sekian mungkin ada. 5. Ya, Ini mungkin. 34. Enggak dong, 33. Edisi 34. Oke, makasih thank you berat, Bro. Makasih Sama-sama. waktunya. Ya, hatur nuhun Banyak. pisan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Di Dadah, bye. Bye-bye.